Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Sakira Novianti yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dalam program laporan Learning Journal, mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman belajar yang telah berlangsung pada minggu lalu di gedung Fakultas Dakwah. Learning Journal ini bukan sekedar rangkuman, melainkan cermin perjalanan intelektual yang menunjukkan bagaimana teori dipahami, diaplikasikan hingga dikaitkan dengan realitas sehari-hari. Mari kita simak bersama bagaimana pengalaman belajar kali ini menjadi bekal berharga untuk pengembangan diri dan pengetahuan ke depan. Bersama saya, Sakira Novianti, mari kita ikuti kabar selengkapnya dari kelas hari ini. Halo pemirsa, selamat datang di berita kelas hari ini. Laporan Learning Journal pada minggu lalu akan dibahas mengenai presentasi proposal investigasi dalam bentuk kelompok pada mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Kali ini kelompok 1, 2, dan 3 telah mempresentasikan di kelas pada minggu lalu. Kelompok 1 membawakan judul proposal terkait judul nadir yaitu pasir dan kerusakan. Alasan memilih isu dari judul tersebut karena tambang pasir di Pancanegara menimbulkan banyak keluhan warga. Warga merasakan debu, jalan rusak, air tercemar, dan kebisingan. Ada gangguan ekonomi, yaitu seperti turunnya pendapatan petani, biaya kesehatan meningkat karena penyakit pernapasan. Isu ini penting karena menyangkut hak hidup layak, keselamatan, dan lingkungan. Jurnalisme investigasi diperlukan untuk mengungkapkan kebenaran, mengawasi perusahaan dan pemerintahan, memberikan ruang suara bagi warga yang terdampak. Terdapat beberapa poin, yaitu dampak lingkungan fisik. Di antaranya menanyakan apa kerusakan nyata yang ditimbulkan tambang, yaitu terdapat debu yang mengganggu kesehatan, kerusakan jalan akibat truk tambang, perubahan aliran air atau kerusakan kualitas air sungai atau persawahan, hilangnya vegetasi atau pohon yang membuat tanah mudah longsor. Kemudian poin kedua dari dampak sosial ekonomi atau warga, membahas dampak yang dirasakan langsung masyarakat, yaitu diantaranya gangguan kesehatan seperti batuk, asma, iritasi mata, perubahan pekerjaan, yaitu seperti sawah rusak atau panen turun, kerusakan fasilitas umum, persepsi warga terhadap perusahaan, yaitu positif atau negatif. Kemudian terdapat poin yang ketiga, tanggung jawab perusahaan, yaitu apakah perusahaan sudah memberikan bantuan untuk lingkungan, kemudian apakah perusahaan membentuk kontribusi ke warga, bagaimana mekanisme pengaduan jika ada masalah. Kemudian poin keempat, peran pemerintah, yaitu apakah pemerintah sudah merespon keluhan warga, kemudian apakah pengawasan dilakukan secara serius, dan apakah ada sanksi atau solusi. Kemudian terdapat tujuan penelitian, diantaranya yaitu mengungkap legalitas tambang, menelusuri apakah tambang berizin atau tidak dan bagaimana proses izinnya. Kemudian poin yang kedua, menganalisis dampak lingkungan, menampilkan bukti nyata kerusakan yang diakibatkan oleh tambang. Kemudian poin yang ketiga, menelusuri dampak sosial ekonomi, menggambarkan bagaimana kehidupan warga berubah akibat tambang. Kemudian poin yang keempat, mengevaluasi perusahaan, apakah perusahaan benar menjalankan kewajiban sosialnya. Kemudian poin yang kelima, menilai tindakan pemerintah, seberapa efektif pemerintah melindungi masyarakat berdampak. Dari manfaat isu tersebut untuk pemerintah menjadi dasar membuat kebijakan agar tambang lebih ramah lingkungan. Kemudian untuk perusahaan tambang
sebagai evaluasi agar tidak transparan dan bertanggung jawab. Kemudian untuk masyarakat yaitu memberi pengetahuan tentang risiko penambangan. Kemudian untuk LSM atau komunitas lingkungan yaitu menjadi bahan advokasi untuk memperjuangkan hak warga. Mungkin hanya itu penjelasan yang dibawakan oleh kelompok 1. Mari kita ulik kelompok 2 yaitu terkait tema tentang Trans Banten di Kota Serang yang berjudul menelisik kinerja dan pelayanan transportasi pemerintahan yaitu Trans Banten di Kota Serang. Kelompok 2 telah menjelaskan terkait Trans Banten, yaitu transportasi umum yang seharusnya memudahkan mobilitas warga. Namun, banyak keluhan dari warga setempat terkait minimnya rute, informasi jadwal yang tidak jelas, dan pelayanan yang belum optimal. Terdapat beberapa rumusan masalah dari proposal kelompok 2 ini, yaitu bagaimana kinerja pelayanan Trans Banten selama ini, kemudian apa kendala yang dihadapi masyarakat saat menggunakan layanan ini, dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap keberadaan Trans Banten. Dan terdapat tujuan penelitian yaitu menghasilkan rencana produksi, berita, investigasi, mengungkap kondisi pelayanan Trans Banten secara mendalam dan memberikan gambaran objektif tentang masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian adanya manfaat dari teori tersebut yaitu menambah wawasan tentang manajemen transportasi umum, yaitu memberikan masukan bagi pemerintah daerah menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan pelayanan Trans Banten dan membantu masyarakat mendapatkan informasi lebih baik tentang transportasi ini. Baiklah, hanya itu pembahasan dari kelompok 2. Dan kita lanjut pembahasan ke kelompok 3, yaitu terkait judul menelusuri dampak truk odol yang kian meresahkan warga. Kelompok 3 ini menjelaskan tentang pelanggaran jam operasional truk barang, terutama truk odol menjadi persoalan kronis di Kramat Watu. Tekanan distribusi, lemahnya pengawasan dan kepentingan industri membuat aturan sering diabaikan. Dampaknya muncul dalam bentuk kemacetan, meningkatnya resiko kecelakaan hingga kerusakan infrastruktur yang menembani anggaran daerah. Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam pengelolaan transportasi barang. Di sini terdapat rumusan masalah diantaranya yaitu bagaimana merancang produksi film dokumenter investigasi dengan judul larangan putaran roda dan waktu, yaitu untuk mengungkapkan pola pelanggaran truk odol serta dampaknya bagi masyarakat dan infrastruktur. Begitu juga terdapat tujuannya diantaranya menyusun rencana produksi yang terarah bagi pembuatan film dokumenter investigasi ini sehingga mampu menghadirkan informasi faktual mengenai pola pelanggaran, faktor penyebab, dan konsekuensinya terhadap keselamatan publik dan kondisi infrastruktur. Baik pemirsa, itulah informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Saya Sakira Novianti pamit undur diri, sampai jumpa di liputan berikutnya.